Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadarati ikhwani minal anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu usuli ma furu'i ma silsilati ma naimani ma syama'ilihim. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa barriha, khususan aba'ana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhana wa satidatana wa satidat asatidatana wa liman itamana hahuna bisababi wali ajli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Syuhudillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Manawi ayat damang insyaallah damang desa puratina. Allahumma rabban nas zibil basa ishbi anta syafi la shifa illa shifa wa shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi birlana amin Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain rabbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma aftah lana hikmataka wamshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya sebelum melanjutkan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mufsidatis salat. Pasal pada hal-hal yang merusak salat. Pasal yang merusak salat. Tabdulus salatu bi arba'a asyrata khislah. Tabdulus salatu batal salat dengan 14 sifat. Bil hadasi pertama sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati kedua sebab terjatuhnya najis, illam tulqahalan jika tidak disingkirkan dihilangkan dengan segera, min ghairi hamlin tanpa membawa, wan kisyaful aurati dan terbuka aurat, illam tustar halan jika tidak ditutup dengan segera rusak. Wan nutqu biharfaini berbicara dengan 2 huruf, au harfin mufhamin atau 1 huruf yang paham, amdan secara sengaja. Wabil mufatiri selanjutnya dengan mufatir. Mufatir itu hal-hal yang membatalkan puasa, amdan secara sengaja. Wal ukulul kathiru dan makan yang banyak, nasyan sebab lupa. Wasalasi harokatin 3 kali gerakan, mutawaliyatin secara berturut-turut, walau sahwan meskipun dalam kondisi lupa. Wal wasbatil fahisyati dan loncatan yang rusak. Watorbatil mufridati dan pukulan yang keras, rusak. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan menambah rukun fi'li amdan secara sengaja. Wa taqaddumu dan mendahului ala imamihi terhadap imamnya, biruknaini dengan 2 rukun fi'liyaini keduanya rukun fi'li. Wa takhallufu dan takhalluf lamban bihima dengan 2 rukun bi ghairi udrin tanpa udur. Wa niyati qat'ul qiraah wa niyati qat'il qiraati dan niat memutus wa niyati qat'is shalah qiraah ya. Wa niyati qat'is shalah dan niat memutus salat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in kemudian menghubungkan qat'iha memutus salat bisyai'in dengan sesuatu. Wa taraddud dan ada keraguan fi qat'iha dalam memutus salat. Nah itu nanti kita syarahnya ada apa ya. Kita lanjutkan dulu yang kemarin baru asyiruha. Nah, belum selesai Pak, ada sedikit lagi ya. Asyiruha yang ke-10 yang merusak salat. Ziyadatu ruknin fi'liyin amdan ya, batal salat atau rusak salat jika musolli menambah rukun fi'li
menambah rukun fi'li amdan secara sengaja. Jadi menambah rukun fi'li. Jadi kan rukun qauli itu ada 5 ya. Rukun fi'li itu ada 8. Tentu menambah rukun fi'li menjadi batal ini adalah li ghairil mutaba'ah. Gitu Pak ya. Kalau pada posisi mutaba'ah dikecualikan dengan posisi ada udzur. Gitu. Bagaimana pengecualian? Artinya menambah 2 rukun pekerjaan secara sengaja jika posisi dia mutaba'ah itu tidak menjadi ruksak sholat atau dalam posisi dia ada udzur. Bagaimana posisi mutaba'ah dan udzur? Maka fakharaja bi kaunihi li ghairil mutaba'ah, dikecualikan menambah rukun fi'li secara sengaja itu ma idza kana laha, jika dia posisinya pada posisi mutaba'ah. Contoh, ka'an roka'a au sajada, dia ruku pada posisi mutaba'ah Pak. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti itu. Iya, karena kan posisinya mutaba'ah itu mengikuti. Itu artinya dalam sholat berjamaah gitu Pak ya, karena dia mengikuti siapa? Imam gitu. Jadi ini dikecualikan, tidak menambah, tidak mengapa walaupun dia menambah rukun fi'li secara sengaja gitu ya. Roka'ah dia ruku atau sajada atau dia sujud qabla imamihi, sebelum imam ruku atau sujud, dia sudah sujud terlebih dahulu gitu. Summa ada ilaihi, kemudian ia kembali pada posisi ruku atau pada posisi sujud. Pertama, itu tidak mengapa kalau dia posisi mutaba'ah. Atau ropa'a min ruku'ihi, dia bangkit dari rukunya. Faktada, kemudian dia mengikuti biman lam yarka, kepada imam yang posisinya dia belum ruku, summa rakaah mahu, kemudian dia ruku kembali bersama imam, itu tidak mengapa. Artinya apa? Tidak dikategorikan menambah rukun. Di sini dikatakan lam tabtul sholatuhu bidzalika, tidak menjadi batal sholatnya dengan melakukan menambah rukun fi'li. Lita'akkadal mutaba'ah, karena kuatnya mutaba'ah. Itu bisa dipahami Pak. Karena kenapa? Dia kan melakukan ruku 2 kali, sujud 2 kali dengan imam yang berbeda, meskipun dia posisinya telah ruku. Karena kuatnya mutaba'ah itu dikecualikan menjadi tidak ruksak karena posisinya adalah posisi mutaba'ah. Contoh, dia selesai sholat Pak ya, dengan imam yang pertama, kemudian dia berdiri, kemudian dia mengikuti lagi menjadi, padahal dia sudah ruku dan sujud. Karena kuatnya mutaba'ah boleh dia ruku 2 kali karena posisinya adalah kuatnya mutaba'ah, dan itu tidak menambah rukun. Nah, ini adalah sebuah pengecualian jika posisinya dalam mutaba'ah. Itu bisa dipahami Pak? Artinya imamnya 2 kali itu ya? Apanya? Imamnya 2 kali. Iya, bukan imamnya 2 kali, imamnya 2. Iya, 2. Iya, betul. Berarti dia posisi ruku dan sujudnya berapa kali Pak? 2 kali. Nah, karena posisinya adalah mutaba'ah, itu menjadi tidak dikategorikan menambah rukun fi'li. Lam tabtul sholatuhu, tidak menjadi batal sholatnya. Itu meskipun posisinya adalah amdan, sengaja dia ruku 2 kali. Gitu. Dia posisinya telah ruku, karena kuatnya mutaba'ah dia ingin berjamaah lagi, sedangkan imam yang satu lagi belum ruku, dia ikut ruku kembali, padahal posisi dia sudah ruku. Lita'akkadal mutaba'ah lam tabtul sholatuhu, gitu, maka tidak menjadi batal sholatnya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua,
Ya, wa kharaja dikecualikan li ghairi udrin. Tentu boleh, artinya apa? Tidak menjadi ruksak dia posisinya menambah rukun pekerjaan amdan secara sengaja jika ada udur. Jika ada udur itu adalah sesuatu hal yang diizinkan. Malau ropa'a min sujudihi, contoh, ini menjadi udur. Udur itu menjadi ada satu alasan menurut ketentuan syara di sini. Contoh, malau ropa'a min sujudihi, dia bangkit dari dari sujudnya, berarti dia posisi posisi sujud ila hadiroki, sehingga posisi dia bangkit dari sujud itu seperti hadiroki, pada batasan ruku. Dia bangkit dari sujud gitu Pak, sehingga dia bangkit dalam posisi seperti ruku. Faza'an min sayin, karena kaget, ada sesuatu yang mengejutkan dia posisi sujud kemudian dia bangkit. Berarti udurnya itu adalah sebab faza itu artinya karena sebab kaget gitu Pak ya, sedang sujud gitu Pak, jadi ada suara kaget sehingga dia terbangun pada posisi ruku. Wa ma lau hawa min qiyami ila dzalikal haddi, atau dia posisi pada berdiri kemudian dia menunduk, min qiyamihi, dari berdirinya, ila dzalikal hadis, sehingga pada batasan ruku. Liqat li nahwi hayatin, dia membungkuknya itu yang tadi dari sujud kepada berdiri karena posisi kaget, sekarang pada posisi berdiri sehingga dia pada batasan ruku. Liqat li nahwi hayatin, karena dia posisinya untuk membunuh untuk membunuh binatang atau untuk membunuh ular gitu. Contoh sedang sholat, ular iya, ular lewat gitunya. Tak ada ulah ngaganjeleng, bapak ruku saja, membungkuk saja untuk membunuh untuk membunuh ular, itu tidak dikategorikan menambah rukun bungkuk di sana, bisa dipahami gitu, karena liqat dihayatin, untuk membunuh ular. Jantan kengi ngaganjeleng gitunya, bungkuk saja untuk membunuh gitu ya untuk membunuh. Fa inna la yadur, maka hal itu terjadi tentu tidak mengapa. Wala yaduru daf'a bi fi'lin kasirin law salat alaihi wa tawaqqafat dafa'uha ala dzalika. Tentu gerakan-gerakan kemarin sudah dibahas, membunuh ular tentu tidak dengan gerakan-gerakan yang banyak sehingga mampu merusak merusak sholat. Tentu dafa'aha, gerakan yang dia tahan, sehingga tidak dengan gerakan-gerakan yang mampu merusak sholat. Jadi artinya boleh membunuh membunuh ular, ya binatang gitu, hadek ya ular cucurut lewat gitu Pak. Tapi syarat, binatang itu sangat membahayakan. Ari sakirana lewat hungkul mah kucing lewat. Nya, kucing lewat gitu Pak ya, teu kudu riweuh-riweuh gitu. Ting terima aja, tenang aja melaksanakan sholat, terkecuali boleh dibunuhnya jika memang sangat membahayakan musolli. Nah itu dia membungkuk dari posisi berdiri kepada posisi ruku untuk membunuh hayat binatang, atau dia terbangun dari posisi sujud sehingga pada posisi ruku, itu menjadi udur, menjadi satu alasan. Jadi tidak dikategorikan menambah rukun. Wa ma law qatala nahwa qamlatin wa in asabahu qalilu min dammiha haisulam yahmil au yamassa jildaha au yamassa jildaha wa hiya maitah qalau asyarqawi. Atau pada posisi halnya dia membunuh qamlatun itu kutu gitu, sehingga pada posisi
Contoh Pak dina sampeanana aya naon Pak? Aya kutu, aya reungit gitunya. Bapak membungkuk cebrod. Si reungit tadi apa dipukul gitu ya, atau kumah kutu gitu ya. Wa in asoba qalidamu hae sulam yahmil aw ya masaji wa ya maita. Tentu jika posisi darahnya itu adalah posisi darah sedikit, maka posisi darah itu adalah menjadi posisi darah yang ma'fu, darah yang dimaafkan. Tapi jika menyentuh bangkai dan kulit bangkai tersebut, maka hukumnya menjadi najis. Bisa dipahami Pak? Jadi awas, bahaya membunuh kuku, membunuh apa Pak? Membunuh nyamuk dan membunuh kutu. Darahnya sih mampu kalau sedikit, tapi bangkainya najis. Jangan disentuh tuh, karena posisinya adalah posisi najis. Berarti harus apa Pak? Dibuang, diusir waktu itu, karena posisinya adalah posisi terkenai najis. Jika tidak dibuang kutu pada waktu tersebut gitu Pak, dan dibiarkan, berarti dia menempel pada posisi seorang musolli, maka rusak salatnya karena dia membawa najis bangkai, meskipun pada posisinya adalah bangkai apa Pak? Nyamuk gitu. Allahu Akbar. Kan dulu sudah disampaikan Pak ya, kategori apa? Najis ma'fu dulu. Jadi bangkai kutu Pak menempel di badan musolli itu sama halnya dengan membawa najis. Gitu. Itu tidak ma'fu. Yang ma'funya itu adalah darahnya. Jika memang pada pakaian. Jika bangkai tersebut bercampur dengan air, maka menjadi ma'fu. Bisa dipahami Pak? Tapi kalau darah bercampur dengan air, maka menjadi najis yang tidak ma'fu, yang tidak dimaafkan. Dulu kan sudah disampaikan. Itu Pak ya. Wa qala Ahmad ibnu Imaduddin fi mandumatihi, sebagaimana telah dikatakan Imam Ahmad bin Imaduddin fi mandumatihi dalam nazamnya Min Bahril Basit, wadamu komlin kadzal burghusi minhu afau anil qalili walam yusmah bijildatihi fa innaha najusat bil mauti ma'adharu min hamliha nasikan shalla bisuhbatihi. Nah itu wadamu komlin, darah kutu, kadal burgus, juga dengan darah apa burgus, kutu nyamuk gitu ya. Burgus itu nyamuk. Minhu afa, darah yang sedikit dari kedua binatang tersebut, afawa, keduanya dimaafkan gitunya. Anil qalil, tentu darahnya sedikit. Walam yusmah bijildat, ya, tapi tidak dimaafkan jika pada posisi bijildatihi, pada kulit bangkai tersebut. Jadi kalau kulit bangkainya itu tidak dimaafkan. Fa innaha najusat, bangkai kutu, bangkai kulit kulit kutu dengan kulit burgus nyamuk, fa innaha najasat, sesungguhnya hal itu najis, bil mauti, karena sebab mati, ma'adharu, itu tidak menjadi uzur, min hamliha, dibawa nasikan dalam kondisi dia beribadah, sholat bisuhbatihi, dengan sholat membawa bangkai kutu atau membawa bangkai nyamuk. Jadi posisinya itu adalah tidak ma'fu, tetap posisinya najis gitu. Qauluhul burgus, ucapan burgus bidomil ba, dengan mendomahkan huruf ba, yaitu burghut. Wa qalahu afan, ucapan afan ay ashabul madhab, wa qalahu anil qalil mutlaqon, ya. Jadi mutlak, posisi ma'fu itu adalah jika darahnya itu sedikit. Tentu jika darahnya banyak dari kutu atau nyamuk, tentu tidak menjadi ma'fu. Ma'fu itu karena posisinya sedikit. Walau asobau bifi'lin li'annahu mimma ta'umu bihil balwa wa syukul ihtirazi anhu, karena posisinya adalah ya syukul ihtiraj, sulit untuk menghindari hal itu. Wa qaluhu nasikan, posisi ucapan nasikan, tadi di atas min hamliha nasikan, apa sih nasikan? Ay abidan, ya posisi dalam beribadah. Maf'ul
adharu wa qari bisuhbatihi, dan ucapan bisuhbati ay bimusahabatil jildi, ya menyentuh atau membawa kulit bangke, hala salatihi, pada posisi salat, falatasihu, maka tidak menjadi sah. Li'annaha, sebab kulit bangke, kumlah dan burgus, kutu dan nyamuk, najasatun, najis, ghairu ma'fuwin, yang tidak dimaafkan, anha li adamil masyaqqah, karena tidak ada kesulitan, pitaharuz, dalam menjaga anha, dari kedua najis tersebut. Hakadha qala Syihabuddin, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli fi syarh alaiha, pada keterangan tentang dua binatang tersebut, yaitu komal dengan burgus. Nah itu Pak posisinya, bisa dipahami Pak ya. Jadi posisi darah yang sedikit itu menjadi posisi darah ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan gitu. Tapi kalau bangkainya itu tidak dimaafkan, tetap posisinya najis. Maka jika ada pada pakaian kedua bangkai tersebut atau salah satu dari bangkai tersebut, maka harus segera disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan, tidak dibuang waktu itu, berarti sholat pada posisi membawa najis. Jika sholat terjatuhi najis kemudian tidak dibuang pada waktu itu dengan segera, tentu mampu merusak sholat. Nah itu Pak, kaitannya dengan yang ke-10, menambah rukun fi'li amdan secara sengaja, ada dikecualikan bagi mereka yang mutabaah dan bagi mereka yang ada udzur, itu tidak mengapa menambah rukun fi'li meskipun secara sengaja. Tadi sudah dijelaskan. Wahadi asyaroha, kemudian selanjutnya yang merusak sholat, yang membatalkan sholat adalah yang ke-11, at-taqaddum ay as-sabaq ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Ini Pak harus hati-hati ya. Yang merusak sholat itu adalah taqaddum, mendahului, makmum mendahului siapa? Imamnya, biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun perbuatan. Iya, imam ta'acan ruku tas ruku ya. Kemudian imam posisinya belum ruku, dia posisinya sudah sujud gitu Pak ya. Itu ya, taqaddum, mendahului ala imamihi, terhadap imamnya, biruknaini, dengan dua rukun fi'liyaini, dua rukun fi'li. Sawaun kana tawilaini amla, apakah posisi mendahului imam ini dengan dua rukun pekerjaan, apakah rukun itu adalah rukun tawil, rukun yang panjang, rukun yang lama, amla, atau pada posisi rukun yang sebentar. Sama saja. Walau kana taqaddum ala ta'aqub, meskipun at-taqaddum, mendahului ini adalah ala ta'aqub, artinya secara sengaja atau secara terus menerus. Contoh, bi'an raka'al ma'mum, makmum ruku, falamma aroda imamu ayyar ka'aropa, tatkala imamnya mau ruku, dia bangkit. Bisa dipahami Pak? Itu. Walamma arodal imamu ayyar fa'asajada, imam imam bangkit dari ruku kepada i'tidal, makmum posisinya sudah sujud. Fabi mujarradi sujudi tabtulu salatu, maka posisi sujudnya makmum itu adalah sudah mendahului imam dengan dua rukun pekerjaan. Batalat salatuhu, maka menjadi batal salatnya. Gitu. Hakadha fil minhajil qawim, ini yang dikatakan di dalam kitab Minhajul Qawim. Iya, mendahului siapa? Imam dengan dua rukun, meskipun pada posisinya adalah mutawaliyah, ini berurutan gitu. Jantan makmum tipayun, imam nuturkeun gitu Pak ya, dia bangkit, kemudian dia sujud, imam baru saja mau sujud, tetap itu juga mendahului siapa? Imam. Itu tentu menjadi rusak salatnya.
Qala An-Nawawi war-Rafi, telah berkata Imam Syekh Nawawi dan Imam Rafi, fayajuzu ayyuqaddara mislahu fit takhalif. Tentu mendahului imam dengan dua rukun itu sama halnya dengan lambat atau mengikuti lambat mengikuti imam dalam posisi tertinggal berapa? Dua rukun. Bisa saja itu mampu membatalkan sholat gitunya. Wa yajuzu juga boleh, bisa dikatakan ayyakhussu at-taqaddum, mendahului imam dengan dua rukun ini dikhususkan hanya pada posisi mendahului saja, bukan pada posisi takhalluf gitu ya. Ayyakhussu dalika bitaqaddum. Jadi mengkhususkan posisi mendahului imam dengan dua rukun itu adalah pada posisi mendahului, bukan posisi takhalluf. Li'annal mukhalafata fiya afhash, karena posisi mukhalafah itu lambat dengan imam, tentu di sini adalah afhasyu. Afhasyu itu ya ruksak posisinya, ya lebih ruksak lagi karena lambat dengan siapa dengan imam lebih dari dua rukun gitu Pak. Amma taqaddumuhu bi aqalli minhuma falaisa mubtilan. Tentu jika mendahului imam tidak dengan dua rukun falaisa mubtilan, maka posisinya tentu tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu jika mendahului imam berapa rukun? Dua rukun. Tapi jika aqalla minhu itu sedikit, artinya kurang dari dua rukun, itu tentu tidak mengapa. Wa in haruma, meskipun posisinya itu adalah ya diharamkan. Artinya ya jangan mendahului imam meskipun kurang dari dua rukun, haruma tetap hukumnya menjadi haram gitu. Nah, nanti setelah ini Pak nanti akan dibahas tentang suwarul qudwah. Suwarul qudwah itu tata cara berjamaah gitu Pak ya. Di antaranya gitu, jangan mendahului siapa? Jangan mendahului imam, baik dalam sholat ataupun di dalam tempat berdiri, itu tidak mendahului imam gitu Pak ya. Nanti akan dibahas. Di sini dikatakan wa in haruma, meskipun itu posisinya hukumnya haram. Walau li ba'di ruknin, atau untuk sebagian rukun, ka'an raka'a qoblal imam walam ya'tadil, sebagaimana dia ruku qoblal imam, sebelum imam ruku, walam ya'tadil, tapi posisinya dia belum i'tidal. Qala Asy-Syarqawi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syarqawi. Tapi qala Ibnu Hajar, memang khilaf juga di kalangan para ulama. Ada pendapat Syekh Imam Nawawi dan Imam Rafi, kemudian ada pendapat Syekh Imam Asy-Syarqawi juga. Di sini pendapat Imam Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim, di dalam kitab Minhajil Qawim, at-taqaddumu bi ba'di ruknin kahadzal misal. Sama pendapatnya Ibnu Hajar, mendahului dengan sebagian rukun kahadzal misal makruhun, seperti contoh yang disebutkan di atas, makruhun hukumnya menjadi makruh. Jadi meskipun kurang dari dua rukun, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, tetap itu hukumnya posisinya menjadi makruh. Amma taqaddum bi ruknin fi'lin tamin faharumun, adapun mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna haramun, maka hukumnya menjadi haram. Jadi pendapat Imam Ibnu Hajar itu tadi kan pendapat Imam Asy-Syarqawi tidak mengapa kalau kurang dari dua rukun mendahului imam, tapi tetap posisinya adalah tidak diperbolehkan. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, mendahului imam meskipun kurang dari dua rukun, itu hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna, maka hukumnya menjadi haram gitu Pak ya. Tamun faharamun ka'an roka'a wa roka'a wal imamu qaim, sebagaimana dia ruku kemudian dia bangkit, sedangkan posisi imam masih pada posisi berdiri, artinya dia belum ruku, dia belum tidak, berarti dua rukun. Nah, tetap faharamun, maka itu hukumnya menjadi haram, berarti posisinya yang merusak sholat gitu. Bagi mereka yang mutaba'ah
gitu Pak ya. Mutaba'ah itu apa? Yang sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri bisa dikategorikan mendahului imam tidak Pak? gitu ya. Nah, karena sholatnya juga sendiri, dia ngatur saja sendiri mau rukunya kapan gitu Pak ya. Nah itu. Wattaqalu bihima. Kemudian apa? Lambat bihima dengan dua rukun ini, yaitu dengan dua rukun perbuatan tama ini. Yang keduanya apa? Sempurna. Walau ghaira tawila ini, meskipun keduanya bukan termasuk rukun yang panjang. Contoh, ka'an roka'al imam, sebagaimana telah ruku imam, wa'tadala dan telah i'tidal, wa huwa lisujud, kemudian dia turun lisujudi untuk melakukan sujud. Gitu Pak ya. Nah, ini mah bukan takodum, tapi apa Pak? Takholuf, lambat. Artinya apa? Mengikuti imam lambat, tertinggal berapa rukun? Dua rukun. Wa in kana ilal qiyami aqrab, jika memang kepada berdiri itu posisinya lebih dekat, wal makmumu qaimun, sedangkan makmum itu qaim, berdiri, aw sajadal imamu, atau imam sujud, as-sajdatu saniyah, sujud yang kedua, wa qoma, kemudian dia berdiri, wa qara'a, dan membaca, wa hawa, kemudian dia membungkuk, li ruku', untuk ruku', wal makmumu jalisun, sedangkan imam julus, duduk, baina sajdataini, antara dua sujud, hakadha fil minhajil qaim. Tentu ini juga mampu membatalkan sholat jika terlambat berapa rukun Pak? Dua rukun. Nah itu, jadi mendahului dua rukun dikatakan juga ya rusak sholat, batal sholat. Jadi terlambat sampai dua rukun juga posisinya juga batal sholatnya. Bi ghairi udrin. Tentu di sini dikatakan tanpa ada udzur. Ayat bidzalika taqaddum wa takhalluf, dalam posisi mendahului atau lambat dari imam dalam posisi dua rukun pekerjaan. Apa kategori fal udru fit taqaddum? Yang diudurkan fit taqaddum, dalam mendahului imam, wa anisyan, karena posisi apa Pak? Lupa, aul jahli, atau pada posisi jahlun, bodoh gitu Pak ya, tidak tahu gitu, seperti anak kecil gitu Pak ya. Kadang-kadang suka mendahului siapa Pak? Imam. Padahal posisinya berbarengan, tapi makmum apa? Lebih cepat apa? Rukunya dari imam. Ada juga Pak, itu awas. Bisa saja gitu merusak sholat. Tapi kalau posisinya nisyan dan bodoh, ya tidak mengapa ya, karena posisinya lupa gitu Pak ya. Kadang-kadang bodoh gitu ya. Fa in taqaddama ala imami bihi manasiyan aw jahilan lam tabdul sholatu. Jika dia mendahului imam dengan sebab lupa dan dengan sebab bodoh, lam tabdul sholatu, maka tidak menjadi batal sholatnya. Lakin tetapi yutadun bitil karo'ah, dia harus mengulang dengan apa? Rokaat yang tertinggal, malam yu'adu ba'da tadakur, pada posisi dia menambah itu ba'da tadakur, setelah dia ingat, au ta'alum, atau pada posisi setelah dia belajar. Payati, maka hendaknya dia melakukan ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya, birokaatin, dengan satu rokaat. Nah ini posisi udur apa fit taqaddum ini mendahului siapa? Mendahului imam. Jadi pada posisi nisyan dan bodoh itu tentu tidak menjadi batal sholatnya. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Ada yang ditanyakan dulu? Oke. Selanjutnya ada sedikit lagi Pak. Wal udru fit taqallid hidayah asroh. Jadi Pak, kalau udur fit taqaddum itu hanya diperbolehkan pada posisi nisyan saja dan jahal. Ya, nisyan itu karena lupa dan jahal karena bodoh. Tapi udur fit taqallud, fit taqallud artinya apa? Lambat mengikuti dua rukun pada posisi imam. Ini jumlahnya idai asyrata surah.
Ada berapa Pak? Ada 11. Al-ula yang pertama, ayyakuna bati al-qira'ah li azin khalqiyin la liwaswasatin taqilatin wal imamu mu'tadun laha. Yang pertama adalah posisi udur pitakholuk. Kalau tadi mah pitakodum Pak ya. Pitakodum itu artinya Pak, udur mendahului imam karena sebab lupa dan karena sebab bodoh gitu ya. Kalau udur pitakholuk, lambat atau membelakangi imam, artinya apa? Lambat mengikuti imam, itu menjadi udur dalam posisi 11 perkara. Itu Pak. Yang pertama, ayyakuna bati al-qiraah. Makmum ini posisinya adalah bati al-qiraah. Bati al-qiraah itu apa? Lama bacaannya Pak. Sehingga apa? Menjadi terlambat mengikuti siapa? Mengikuti imam. Li'ajil khalqiyin, tentu karena ketidakmampuan secara alami. Gitu ya. Sehingga apa? Makmum ini sulit mengikuti siapa? Imam. Jadi terlambat itu menjadi udur untuk mengikuti siapa? Imam. Lah, bukan posisi liwaswasatin sakilah, karena waswas yang berat. Jadi yang menjadi udur itu adalah pada posisi memang kelemahan yang secara alami, ketidakmampuan secara alami, bukan karena apa? Waswas. Kalau bukan karena waswas, tentu itu tidak menjadi udur. Wal imamu mu'tadun laha, sedangkan posisi imam mu'tadun laha. Bacaannya ya biasa saja, tapi bagi makmum itu bacaan yang luar biasa karena posisinya dia lemah dalam apa? Dalam bacaan. Padahal imam posisinya adalah mu'tadun, bacaan yang biasa. Gitu. Wal batul khalqiyu, yang dimaksud dengan al batul khalqiyu tadi Pak, kemampuan secara alami, ketidakmampuan secara alami itu adalah alladzi la yumkinu tarkuhu, yang tidak memungkinkan untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-azul khalqi atau al-batul khalqi. Amal waswas sakila, adapun waswas yang berat, falaisa biudrin, tentu tidak menjadi udur untuk apa? Lambat terhadap imam berapa rukun? 2 rukun, itu tidak menjadi elat, gitu Pak, tidak menjadi udur. Falau takhallafa litil kal waswasah, jika takhallafa lambat litil kal waswasah karena dia waswas, fa'in atammal fatihah, jika dia menyempurnakan surat al-fatihah qabla ayyahwiyal imam, sebelum membungkuk imam lis sujudi untuk sujud, adraka rakaah, maka dia mengetahui rakaat tersebut. Wa illa, jika tidak, lazimahul mufaraqah, maka wajib dia mufaraqah. Itu Pak, awas nih pada posisi waswas, karena tidak menjadi udur untuk takhalluk. Gitu. Bagaimana posisinya? Iya. Wa illa lazimahul faraqah. Jika terlambat 2 rukun karena posisi apa Pak? Karena posisi waswas, sudah mufaraqah saja. Dengan siapa? Dengan imam. Gitu ya. Karena kalaupun tidak mufaraqah, batalat sholatuhu, menjadi batal sholatnya. Watil kal waswasatu ya allati madho, dan waswas tersebut adalah allati madho fiha zamanu yasaul qiyam, yang sudah berlalu zamanu yasaul, padahal dia punya waktu yasaul qiyam, untuk lama berdiri, au ma'domahu, atau sebagiannya. Wahakadha manaqalahu asy-Syarqawi anil Halabi, ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syarqawi dari Imam Halabi. Tetapi nukila Asy-Syaikh Utsman As-Suwaifi anil Qalyubi, didukilkan Syekh Imam Utsman As-Suwaifi anil Qalyubi annaha biqadri ma yasuknan qasiran, sesungguhnya pada ukuran posisi dia punya keleluasaan rukun qasiran, yang pendek. Summa, kemudian nukila As-Suwaifi wa Syarqawi, dinukilkan Imam Suwaifi dan Asy-Syarqawi anil Halabi dari Imam Halabi, annaha, sesungguhnya bihaitsu yakulu zamaniha, tentu waktunya itu yasa'ul, lebih leluasa, rukna ini 2 rukun, fi'il ini 2 rukun pekerjaan, walau tawilan wa qasiran, meskipun 2 rukun tersebut adalah 2 rukun yang tawil, panjang, wa qasiran, dan pendek, minal wasat al mu'tadil, dari ketentuan
ketentuan yang sudah diukur. Lakin tetapi doa fahu syarqawi pada posisi ini dilemahkan oleh Syekh Imam Asy-Syarqawi. Wa ammal waswasatul lati madha fiha zamanun la yas'u dzalika. Adapun waswas allati madha fiha yang telah berlalu padahal dia punya keleluasaan waktu pada hal itu, fahiya waswatun khafifah, maka itu dinamakan adalah waswas khafifah. Waswas khafifah itu adalah waswas yang ringan. Jadi sekali lagi, terlambat itu Pak, itu akan menjadi udzur jika posisinya adalah albatul khalqi, ketidakmampuan secara alami. Boleh menjadi posisinya mufarokoh. Kalaupun tidak mufarokoh, tentu sudah menjadi batal karena terlambat dengan siapa? Dengan imam, bukan karena waswas. Kalau karena waswas itu tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi udzur, ya batal sholatnya. Berarti posisinya adalah ya posisi mufarokoh, berbeda dengan siapa? Meskipun dia terlambat, ya tidak mengikuti imam karena dia pada posisi waswas, gitu Pak ya. Nah itu yang menjadi udzur bitakhaluf, itu jumlahnya semuanya ada 11. Baru satu Pak. Iya, berarti mufarokoh posisinya Pak, menjadi sholat sendiri. Kalau sholat sendiri meskipun dia mengikuti imam, tetap bacaannya harus bacaan sendiri. Tapi dia mufarokoh tapi mengikuti imam, tapi dia tidak baca, ya sholat. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Jadi Pak, jadi awas, kan posisi mufarokoh, jangan tinggal diam tidak membaca apa-apa. Berarti dia sholat tidak membaca apa-apa, berarti ya sholat. Itu kaitannya dengan apa Pak? Mufarokoh gitu. Yang menjadi udzur bitakhaluf, tertinggal 2 rukun itu menjadi apa? Menjadi udzur, itu tidak jadi masalah gitu ya. Nah, itu jumlahnya semuanya ada ada 11 Pak ya. Insyaallah cukup dulu Pak. Ada yang ditanyakan? Nah, cukup dulu ya. Nanti asaniyah itu yang kedua. Insyaallah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.